Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin ibu-ibu pengajian Majelis Ta'lim Asy-Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan karunia kenikmatan-Nya kepada kita, dari nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, dan lebih-lebih lagi nikmat yang tak terkira, yakni nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kehadirat baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Semoga salawat dan salam itu tercurah kepada kita, pada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan semoga salawat dan salam itu juga menaungi kita yang hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kajian pada sore kali ini akan mengulas tentang menggapai keberkahan bulan Rajab. Hadirin ibu-ibu hadirat, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Asy-Syuhada yang dimuliakan Allah. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36. Silakan dibuka surah ke-9 ayat 36. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 ini Allah jelaskan bahwa Allah menciptakan untuk kita 12 bulan lamanya. Surah ke-9 surah At-Taubah ayat 36. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan buat kita, ada 4 bulan yang Allah muliakan di dalamnya, yang disebut dalam ayat ini arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan. Ada 4 bulan yang disebut dalam ayat ini arba'atun hurum. Sudah ketemu? Ya, kita kaji bersama-sama ya. Dari saya kemudian ibu-ibu mengikuti. Usahakan lebih bagus dari saya suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran. Kalau gitu lihat tangan saya, lihat tangan saya. Kalau saya menghafal, berarti tahan dulu ya. Coba perhatikan sambil melihat tangan saya. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran. Yuk, 1, 2, 3. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi
Sesekali boleh, satu kali pertemuan khusus frontal gitu boleh. Atau di lain kesempatan, di lain waktu juga bisa. Memang ada seninya baca Quran itu. Sama seperti nyanyi. Nyanyi ada do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Di Quran ada, kalau lagu ada bayati, ada nahawan, ada sika, ada ros, ada janjiron, ada 7 macam model lagu, belum variasi-variasinya. Tersepona. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada yang mau baca terjemahnya? Silakan. Ayat yang tadi kita baca. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang takwa. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata bulan itu bukan ilmuwan yang menemukan bulan itu sekian bulan. Allah sendiri yang sudah menyebut dalam firman-Nya. Al-Quran ini turun dulu ketika kita membahas tentang otentisitas Al-Quran, membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran ini turun 14 abad yang lalu. Tetapi proses penciptaan langit, proses penciptaan bulan itu jauh sebelum itu, bahkan ribuan tahun lamanya. Di dalam ayat ini, ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah menyebutkan jumlah bulan menurut Allah. Indallah. Berapa? 12 syahra. Jelas ya? Ada 12 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah menyebut 12 bulan itu? Manakala Allah dalam ketetapannya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika proses penciptaan langit dan bumi, disitulah ada proses penciptaan bulan 12 bulan itu. Saya tanya ke ibu-ibu, pengajian yang lalu sudah saya sampaikan, proses penciptaan langit dan bumi itu lebih dulu atau proses penciptaan Adam lebih dulu dibanding langit dan bumi? Langit dan bumi dulu. Dari mana tahunya? Iya, dari mana Pak? Itu bulan yang lalu kita sudah bahas. Coba lihat lagi di surah Al-Baqarah ayat 29. Yang lalu kan kita membahas ayat 30-nya. Iya. Masih ingat dengan saya? Coba bacakan.
Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 29. Boleh terjemahnya, boleh juga ayatnya. Silakan. Allah menciptakan segala bentuk rupa bumi dan langit. Allah menciptakan 7 lapis langit. Nah, setelah itu ayat berikutnya surat 3 ayat 30 ya, coba. Siapa yang dianggap khalifah di situ? Nabi Adam. Inilah sosok manusia pertama. Malaikat itu sudah diciptakan sebelumnya, sebelum Nabi Adam. Nah, dialog dalam ayat itu, ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, adalah dialog antara Allah dengan malaikat ketika ingin menciptakan khalifah. Khalifah di sini adalah Nabi Adam. Kata Allah, aku hendak menjadikan seorang khalifah. Lapor ke siapa? Malaikat. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Allah saja sang Khalik, sang pencipta, kalau ingin sesuatu, membuat sesuatu itu ada dialog dulu. Ada ya basa-basi dulu. Padahal apakah Allah tidak kuasa? Sangat kuasa. Apa yang bisa kita ambil? Kita sebagai ibu, sebagai nenek, mungkin sudah di atas nenek itu apa? Buyut, ada yang sudah buyut ya? Ada. Mau menjadi mami kah, mamah kah, ibu kah, sudah nenek kah, sudah buyut kah? Kalau ada sesuatu niat kita, ya dimusyawarahkan ke yang lain, gitu ya? Ke anaknya, ke mantunya, ke cucunya. Mau bikin rumah, ya jangan mentang-mentang yang punya duit saya, yang kuasa saya, pokoknya mantu tinggal masuk, ya begitu. Allah saja sang Khalik itu mendialogkan kepada malaikat. Atau kita sebagai anak, jangan mentang-mentang kita sudah merasa mampu segala hal, sudah sarjana, sudah penghasilan tetap, tidak mengandalkan lagi ke orang tua, ya jangan angkuh. Masih ada nenek, masih ada orang tua, diajak ngobrol. Apapun itu persoalannya. Ini pelajaran yang kita bisa ambil. Jadi yang muda menghormati yang tua menghormati yang muda menghormati yang anak-anak patuh kepada yang tua. Karena model dialog ini sama seperti Nabi Ibrahim
mendapatkan tabir mimpi dari Allah untuk menyembelih putranya yang masih kecil ketika itu. Apakah serta-merta Ibrahim dengan kekuasaannya dan alasan patuh kepada Allah tidak serta-merta mengajak dialog kepada anaknya? Juga tidak. Nabi Ibrahim tetap dialog kepada Ismail, sang putra kesayangan yang masih kecil ketika itu. Apa dialognya? Wahai Ismail, bapakmu ini, aku mendapatkan mimpi dari Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nah, seorang Ismail yang soleh, kalau memang itu perintah Allah, maka saya rela. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar. Silakan kerjakan. Wahai bapakku, wahai Ibrahim, untuk menyembelihku. Ini dialog yang luar biasa. Keharmonisan antara bapak dan anak, meskipun itu perintah Allah sekalipun, tetapi tidak serta-merta mengebiri dari anaknya. Begitupun Allah, ini yang diajarkan Allah. Kemudian yang lain yang dari ayat yang kita petik di ayat 29 tadi, kenapa harus Allah menciptakan satu persatu langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke langit ketujuh? Alasannya kenapa? Atau kalau kita munculkan pertanyaan, apakah Allah tidak mampu untuk menghadirkan langsung saja bim salabim abrakadabra, jadi kun fayakun, jadi langit, jadi bumi? Tetapi apakah ini Allah ajarkan? Tidak. Tetapi semuanya butuh proses. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini? Segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Ibu-ibu saat ini yang umurnya 80 tahun, 60 tahun, 50 tahun, ada yang 40 tahun, di bawah 40 mungkin agak jarang saya lihat. Apakah langsung 60 tahun? Tidak. Berproses dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, baru ke orang tua. Yang muda menghormati yang tua juga menghargai yang muda. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menjadikan juga 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Di ayat ini tidak ada penjelasan lagi bulan apa saja itu, bulan haram itu. Adanya di hadis. Maka hadis itu adalah interpretasi dari Al-Qur'anul Karim. Hadis menafsirkan dari Al-Qur'anul Karim. Maka mohon maaf ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, era modern ini ada yang ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu apa? Satu ajaran yang tidak mau menerima ajaran hadis-hadis Rasulullah. Pokoknya Al-Quran, pokoknya Al-Quran. Hadis tidak mau dia menerima. Padahal untuk menjelaskan 4 bulan haram ini tidak ada di dalam Al-Quran. Adanya di hadis. Berapa rakaat ibu sholat? Apakah ada di Quran? Ada? Tidak ada. Adanya di hadis.
aqimus shalah wa atuz zakat, begitu saja global. Perkara apa saja yang harus kita zakati, zakat apa saja itu adanya di hadis. Begitupun di dalam ayat ini 4 bulan haram itu dijelaskan di dalam hadis, yaitu pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore ini saya ingin mengupas satu bulan haram itu, yaitu bulan Rajab. Ada ketentuan di dalam ayat ini. Jangan sekali-kali kamu saling mendolimi dirimu sendiri, dirimu dalam bulan yang 4 itu, termasuk di bulan Rajab ini. Jangan pernah menyakiti orang lain. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan mendolimi diri kita sendiri. Ada doa yang populer yang ini dipanjatkan oleh Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat saja kalau apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, duhai Allah, duhai Tuhan kami, zalamna, kami ini berlaku zalim, anfusana, terhadap diri kami. Fa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, dan engkau tidak menurunkan kasih sayangmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai demikian terhina, sampai demikian terhempas jauh dari surganya Allah? Karena Adam dan istrinya Siti Hawa melanggar perintah Allah, yakni memakan buah khuldi. Allah berfirman, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah bilang jangan dekat-dekat terhadap pohon ini, tetapi dengan bujuk rayu syaitan, Nabi Adam dan istrinya terpincut oleh godaan syaitan. Maka diusirlah dari surganya Allah sampai sekian ratus tahun lamanya dia terusir ke bumi. Lalu di suatu masa dia dipertemukan kembali oleh Allah setelah ribuan kali mengucapkan doa tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
dipertemukan oleh Allah dalam satu gunung yang dikenal sekarang atau hingga hari ini dengan Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Di sana ada tiang penancang bertanda bertemunya dua orang kekasih Allah yang sedang kasmaran, yang sekian ratus tahun lamanya tidak bertemu. Setelah kangen luar biasa, Allah pertemukan keduanya dalam sebuah tempat yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Pertanyaannya kemudian, ibu jamaah sekalian, apakah kita ini juga banyak dosa? Apakah kita ini lebih banyak dosanya atau lebih banyak amal baiknya? Jawabannya, semua manusia tidak luput dari dosa. Maka bagus juga doa Nabi Adam ini kita senantiasa panjatkan terus dalam setiap doa kita. Dalam setiap sholat kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya sebutkan bulan 4 bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dan saat ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah memasuki bulan Rajab. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 apa 6? 6 Rajab. Dengan begitu berarti kurang dari 2 bulan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Rasanya baru beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu saya ngisi imam menjadi kultum di sini tahun yang lalu. Sekarang sudah bulan Rajab saja. Ternyata pergantian tahun ke tahun itu cepat ya ibu sekalian. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di bulan Rajab ini? Kata Rasul, ini hadisnya sebenarnya diperdebatkan. Ada yang mengatakan dhaif, tetapi isinya bagus. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Dari sisi matan, isi hadis ini baik. Meskipun para kritikus hadis menganggap hadis ini bermasalah, tetapi kita ambil hikmahnya saja, tafadhalul a'mal, sehingga kita mampu mengisi bulan menjelang Ramadan ini menjadi bulan penentu untuk masuk ke babak yang terbaik, satu bulan penuh, yakni bulan suci Ramadan. Kalau kita mau nikahin anak ibu, kan sudah punya cucu semua ini ya? Sudah, atau yang sudah cucu sudah bercucu lagi. Kalau ibu-ibu mau nikahin anak, persiapannya berapa bulan sebelumnya? 6 bulan, subhanallah. Ada lagi? Ada yang setahun?
Ada yang lebih dari itu? Ada. Nah, kita menjelang Ramadan ingin menyambut tamu yang sangat agung. Tamu agung itu bernama Ramadan. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut tamu agung itu? Apakah siap kolang kaling? Bukan itu. Siap sirupnya? Bukan itu. Itu yang materi itu juga penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kebersihan hati, ketenangan jiwa, agar terbebas dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Sekecil apapun ibu-ibu ya. Kita pernah ngomelin anak kita, tidak ada salahnya, dan tidak merasa juga kita rendah, kita minta maaf kalau memang kita salah kepada anak kita. Tidak ada salahnya kita ngedumel dulu ke suami, atau pernah ngedumel ke suami, suaminya sudah meninggal misalnya. Tidak ada salahnya di bulan Rajab ini kita mendoakan suami kita dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Tidak ada salahnya suami yang kita dongkolin. Terkadang ya, harus kita pengennya A, ternyata suami B. Ada saja di rumah. Boleh kita minta maaf. Karena kata Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam menjelaskan hadis-hadis tentang taubat dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kalau kita dosanya durhaka kepada Allah, maka minta maafnya, minta ampunnya langsung kepada Allah. Tetapi kata Imam An-Nawawi, kalau kita dosanya kepada sesama kita, maka dua, kita harus minta maaf, minta ampun. Yang pertama adalah minta ampun kepada orang yang kita sakiti, orang yang kita zalimi, orang yang pernah kita bikin kesel, orang yang pernah kita bikin marah. Kita harus minta maaf kepada orang yang pernah terluka hatinya. Kalau pintu ini kita sudah tempuh, baru kemudian kita menempuh ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cara yang pertama kita tidak tempuh, Allah tidak akan membukakan keran maafnya. Hati-hati ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Keran ampunan Allah akan terbuka manakala orang yang pernah kita sakiti itu membuka juga keran maafnya. Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu apa yang kedahsyatan apa yang pernah terjadi di bulan Rajab ini? Banyak. Satu di antaranya adalah kedahsyatan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirundung dengan duka yang mendalam. Kenapa Rasulullah menduka? Berduka demikian mendalamnya.
Abu Thalib. Abu Thalib ini sosok manusia, sosok paman Nabi yang melindungi dakwahnya. Dia siap mempertaruhkan nyawanya sekalipun demi keponakannya, demi dakwahnya sang keponakan. Bahkan ketika kaum kafir Quraisy, jajilah pemimpin-pemimpin suku Quraisy telah kehabisan akalnya untuk menghentikan dakwah Rasul, dengan harta tidak bisa, dengan tahta tidak bisa, dengan wanita tidak bisa. Jalan terakhir adalah mendekati pamannya yang bernama Abu Thalib. Karena Rasul sangat manut, sangat hormat kepada pamannya ini. Apa diplomasi yang disampaikan oleh pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy? Ya Abu Thalib, seandainya engkau dapat menghentikan dakwah keponakanmu, kemenakanmu Muhammad ibn Abdullah, maka engkau akan kami angkat menjadi pembesar paling besar di suku Quraisy. Abu Thalib ini memang sudah besar, menjadi pemuka suku Quraisy. Karena didesak terus, akhirnya mau si Abu Thalib, sang paman Nabi, untuk menyampaikan permohonan agar Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Awalnya mulai terpicu dengan kata-kata manis dari kaum kafir Quraisy yang lain, pemimpin pemuka suku Quraisy yang lain. Tetapi pada akhirnya hatinya Abu Thalib tidak tergoyahkan sedikit pun. Lalu Abu Thalib mengatakan, seandainya matahari berada di tangan kananku, bulan berada di tangan kiriku, maka aku tidak akan menghentikan dakwah sang keponakanku, apapun resikonya yang akan terjadi, termasuk orang-orang Quraisy itu akan membunuh si Abu Thalib. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, orang yang membela Rasulullah mati-matian, siap menjadi gawang, siap mempertaruhkan nyawanya di bulan Rajab itu, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa riwayat, Abu Thalib ini meninggal tidak dalam memeluk agama Islam. Namun demikian, Rasul menangis. Kenapa menangis? Karena paman kandungnya yang menjadi pelipur laranya ini tidak masuk dalam agama Islam. Sehingga kira-kira Rasul protes, Nabi Muhammad protes ke Allah, mendoakan ke Allah. Lalu apa jawabannya? Urusan hidayah itu adalah urusanku, kata Allah. Maka tidak ada sangkut pautnya untukmu. Tetapi dengan syafaat Rasulullah, ada satu riwayat mengatakan Abu Thalib meskipun berada di neraka, tetapi jasadnya tidak akan merasa panas dibuatnya, karena syafaat dari Rasulullah SAW. Bahkan ada juga satu riwayat mengatakan si Abu Jahal, kenal Abu Jahal? Iya kenal. Kenal ya? Kenal di mana?
Abu Jahal ini ketika Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin itu, begitu bahagianya hatinya, begitu bergembiranya dia, sampai-sampai ini mic-nya. Sampai-sampai sang pembantunya, budak dari Abu Jahal ini, dibebaskan karena saking senangnya keponakannya lahir. Subhanallah ya. Sehingga ada satu riwayat mengatakan Abu Jahal setiap hari Senin siksa nerakanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat mengatakan di hari Senin, setiap hari Senin Abu Jahal terbebas dari api neraka. Ya tentu kita mempelajari kembali riwayat tadi, apakah betul sahih atau dhaif atau bahkan maudhu. Tetapi di beberapa sejarah mengatakan demikian. Bahkan kita saja ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka di bulan Rajab ini perbanyaklah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli sallu alaihi juga bisa. Perbanyaklah salawat di bulan Rajab ini, maka kelak salawat yang kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita. Ketika bumi ini, alam ini digulung seperti atau laksana kita menggulung kasur itu, gunung-gunung berterbangan laksana terbangnya kapas yang kita tiup, bumi hancur, langit bertabrakan, planet-planet semuanya hancur berantakan. Inilah namanya kiamat. Setelah kiamat itu, kemudian kita dikumpulkan dalam satu tempat yang dikenal dengan padang mahsyar. Di dalam banyak riwayat dijelaskan di padang mahsyar itu matahari berada di atas kepala kita tidak kurang dari 1 jengkal. Gimana dinginnya itu ibu? Dingin apa panas? Yang membuat dingin, panas teriknya matahari itu adalah amal saleh kita, termasuk juga syafaat dari baginda Rasulullah SAW yang kita panjatkan baca sholawat selalu terus menerus itu. Ya. Maka di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab ini, di bulan haram ini, kenapa disebut Rajab? Karena di bulan ini dulu dilarang atau diharamkan untuk berperang. Di bulan Rajab ini seluruh kaum muslimin memperbanyak amalan-amalan baik, memperbanyak ibadah, sering berkumpul model ini nih, memperbanyak pengajian, memperbanyak mengkaji Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal salih. Stop untuk peperangan, tidak ada perang.
bulan ini haram hukumnya, begitu di zaman baginda Rasulullah SAW. Apakah ini masih tetap berlaku untuk kita? Juga berlaku. Ayat tadi menjelaskan jangan mendolimi dirimu sendiri. Mendolimi ini yang berbuat maksiat itu juga dolim kepada diri kita. Ngomel-ngomel ke yang lain juga mendolimi diri kita sendiri sesungguhnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, inti dari yang ingin saya sampaikan tadi, karena waktunya tidak memungkinkan untuk membahas satu bahasan tentang Isra Mi'raj, semoga masih ada kesempatan lain. Isra Mi'raj itu mengantarkan baginda Rasulullah SAW untuk menerima satu ajaran dari Allah yang hingga saat ini kita kerjakan. Apa ajarannya? Yaitu sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, dia sesungguhnya sedang memperkokoh agama itu. Siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia sedang merobohkan agama itu. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan sholat, dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia meruntuhkan agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk taklim kali ini di tanggal 6 Rajab 1435 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Mei 2014 Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu-ibu sekalian kalau ada pertanyaan, kita insyaallah akan jawab. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Silakan ibu-ibu sekalian. Ada pertanyaan? Ada atau cukup? Kalau tidak ada atau tidak ada? Nampaknya tidak ada. Baik, kurang lebih 1 jam kita duduk di sini. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Keberkahan hidup, keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan rizki, keberkahan anak keturunan, keberkahan dalam majlis taklim, keberkahan dalam semua lini ya Rabbi ya Arhamar Rahimin. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ya Rabb menuju bulan suci Ramadan. Duhai Allah, jadikan Ramadan 1435 Hijriah ini menjadi Ramadan yang terindah bagi kami, menjadi Ramadan yang terbaik bagi kami. Berapa banyak ya Allah ya Arhamar Rahimin, saudara-saudara kami beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saudara, tetangga, sahabat
Jadikan laksana Ramadan ini laksana Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah, sehingga kami khusyuk di dalam ibadah Ramadan ini ya Allah. Duhai Allah, berikanlah umur yang panjang, umur yang bermanfaat, umur yang penuh dengan keberkahan, umur yang senantiasa terus diisi dengan kebajikan dan kebaikan. Ya Arhamar Rahimin, jadikan sisa umur kami menjadi umur yang paling terbaik menurut-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami, matikan kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima segala amal-amal kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Terima salat kami ya Allah, terima puasa kami ya Allah, terima rukuk kami ya Allah, terima sujud kami ya Allah, terima segala amal saleh kami ya Allah. Jadikan amal-amal saleh ini menjadi bekal untuk menuju kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma istajib du'a'ana washfi mardana warham amwatana birahmatika ya Arhamar Rahimin. Kabulkan segala permohonan kami ya Allah, kabulkan segala permohonan kami ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari saya, apabila apa yang saya katakan itu benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuatu yang saya ucapkan itu salah semata-mata kedhaifan dari saya pribadi, semoga kita dipertemukan kepada bulan yang suci, yang di bulan suci Ramadan. Insyaallah kita dipertemukan kembali dalam qiyamul lail ya Allah. Semoga kami dipertemukan dalam suasana Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita insyaallah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu